Oke, kali ini ya, gua akan ngajarin lu semua sesuatu yang sedikit berbeda. Gimana caranya gua pribadi tuh analisa bisnis baik yang mau gua bikin atau yang mau gua investasikan. Jadi di sini lu akan gua ajarin gimana caranya nganalisa bisnis dari nol sampai lu beneran paham. Dan menurut gua video ini akan berharga ya untuk kalian mau seorang investor bisnis ya, mau kalian adalah seorang pengusaha, mau lu level nol, mau lu level karyawan udah 100 pun, gua yakin lu mau karyawan 1000. Ada hal yang lu bisa petik dari video ini dan ada hal yang lu bisa pelajari dari video ini. Kali ini video gua akan bikin lebih detail dan lebih teknis dari video-video yang lain karena gua pengen transfer ilmu gua ya ke kalian semua, bagaimana caranya flow pemikiran gua dalam gua melihat bisnis. Ini soalnya ada yang tanya di requestan kemarin. Ini semuanya akan sistematis ya, dan ini adalah cara berpikir gua selama 10 tahun terakhir di dunia bisnis. Di video ini nanti akan banyak istilah-istilah yang finansial ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti gue ngomongin apa, jangan males ya. Jangan komen, tapi kalian cari di Google atau kalian cari di AI ya, silakan sana. Gue akan bagi video ini jadi 3 segmen ya. Segmen yang pertama adalah fundamental dari bisnis, 2 adalah pattern keberhasilan, dan yang terakhir adalah jurang bisnis. Jadi kalian tidak perlu ya ikut kelas manapun ya. Ini kalian nggak perlu ikut MBA juga kuliah. Kalian cukup nonton satu video ini. Gue yakin lu bisa analisa bisnis sampai sempurna. Kita akan mulai dengan building block yang pertama, yaitu fundamental dari sebuah bisnis. Lu mau belajar main golf, lu mau belajar main basket, semuanya sama ya. We start with the fundamentals. Kita mulai dari fundamental. Sama seperti bisnis. Kalau lu nggak mulai dengan fundamental yang kokoh, bisnis lu bakal berantakan ya. Dan kedepannya lu investasi bisnis, lu nggak ngerti fundamental bisnis itu apa ya, lu investasinya pasti berantakan. Fundamental dari bisnis yang pertama itu adalah capital allocation. Sebuah bisnis itu adalah sebuah mesin, ya, mesin yang bisa menghasilkan uang. Jadi hal terpenting ya, yang pertama fundamental dari seorang pebisnis atau bisnis yang kalian mau investasikan adalah bagaimana caranya mereka mengalokasi capital. Gimana cara mereka mengalokasi uang yang mereka punya. Dalam mengalokasi capital ya, hanya ada 4 cara ya. Kalau kalian punya bisnis atau kalian mau berinvestasi di bisnis, dalam bisnis itu mengalokasi yang namanya capital. Yang pertama adalah capital expenditure ya, dia investasi untuk capex bisnisnya. Nanti ini semua akan gue jelasin satu-satu ya. Yang kedua itu adalah R&D dan advertising. Yang ketiga adalah merger and acquisition ya, M&A. Yang keempat adalah antara share buyback atau enggak dividen. Jadi ini gue akan jelaskan secara rinci. Pertama adalah capital expenditure ya, ini paling sederhana. Lu bisnis jualan baju, ya lu generate duit. Misalnya contoh lu adalah Zara atau H&M. Lu jualan baju, lu dapat duit. Dari duit itu lu pakai untuk apa? Lu pakai untuk buka outlet yang baru untuk mendapatkan omset yang lebih banyak. Ini sama seperti restoran, ya, Haidilao. Haidilao ketika dia jualan restoran, ya dapat duit. Dia lakukan apa? Dia ekspansi outlet ke Indonesia. Dia ekspansi outlet ke Malaysia. Dia ekspansi outlet lagi di Singapura. Atau lu restoran besar, ya lu restoran besar, lu berinvestasi ya dari hasil uang lu untuk lebih efisien lagi, lu invest capex ya, capital expenditure untuk bikin central kitchen. Contoh ya, ini H&M tuh punya sekitar 4.300 outlet di seluruh dunia. Dia hampir buka 1 outlet setiap hari sejak 2020. Ini adalah contoh yang gue sebut dengan growth capex ya. Jadi uang yang didapatkan dia investasi untuk mendapatkan outlet untuk ningkatin omsetnya lagi. Sama seperti Holy Wings ya, ketika dapat uang dari outlet misalnya ada 6 bulan atau 12 bulan balik modal, uang itu dipakai lagi ya. Caranya untuk mendapatkan omset lebih banyak adalah bikin outlet lebih banyak lagi. Jadi kalau Hillside Market udah ada misalnya mulanya 3, nextnya jadi 9, nextnya jadi 20. Contoh ya, seperti gue masuk Holy Wings Group di tahun 2024. Itu gue beli bisnisnya itu hanya 2,5 kali dari omset. Ya, jadi kalau kita sebutnya price to sales tuh 2,5. Tapi di sekarang nih ya, harga yang gue masuk dulu di 2025 ini, omsetnya tuh udah double basically. Jadi gue dulu beli price to sales 2,5, sekarang itu sekitar 1 komaan. Jadi secara bisnis tuh udah lebih murah justru sekarang. Karena omsetnya itu double. Kenapa bisa double? Karena uang yang didapatkan itu diinvestasikan kembali menjadi outlet-outlet terus. Nah, ketika kalian bisnis ya kan, kalian menghasilkan uang, yang pertama itu pastinya kalian mikir ke growth capex. Yang kedua itu adalah R&D dan juga advertising. Contoh perusahaan yang sangat berat di R&D adalah Apple. Ya, kita juga bisa lihat lagi perusahaan yang lagi rising star yaitu Nvidia. Nvidia berinvestasi besar di chip barunya yaitu Blackwell. Itu ngabisin R&D ya. Total perusahaannya nih R&D itu 12,9 miliar US dollar. Jadi hanya tahun kemarin aja dia ngabisin ratusan triliun rupiah untuk R&D. Kenapa? Ketika dia bisa keluarin chip yang lebih bagus lagi, contohnya seperti Blackwell, dia bisa jual di harga yang lebih baik lagi untuk menjangkau lebih banyak customer lagi. Sama seperti Apple, kalau dia bisa bikin iPhone tuh lebih tipis lagi, lebih canggih lagi, desain lebih bagus lagi, uangnya itu dihabiskan untuk yang namanya R&D. Nah, advertising itu juga jadi tempat untuk alokasi capital yang efisien sebenarnya. Contohnya seperti McD, seperti Coca-Cola. Mereka itu spending besar sekali ya. Dari zaman dulu Coca-Cola tuh spending billboard itu untuk brand building.
Ini mungkin banyak pebisnis level bawah yang nggak paham seberapa kuat dari sebuah brand. Brand itu memiliki net tangible value yang justru paling tinggi. Kalau lu lihat pebisnis yang level ecek-ecek, itu mereka selalu fokusnya misalnya programmatic ads ya. Contoh iklan yang misalnya ada di Facebook, iklan Instagram, iklan-iklan yang tadi di YouTube. Itu mereka lakukan itu untuk mendapatkan result instan. Jadi mereka misalnya bayar Facebook 1 juta, mereka ekspektasi dapat customer 2 juta bayar mereka. Mereka untung 1 juta. Itu bukan yang dimainkan sama brand yang besar sekali ya. Brand yang besar sekali itu fokus untuk brand building. Jadi uangnya dipakai untuk build brandnya. Karena kalau orang sudah suka sama Coca-Cola, orang akan mau minumnya Coca-Cola terus. Walaupun harganya agak sedikit naik, misalnya contoh dari Pepsi, tapi orang akan pilih Coca-Cola. Karena mereka ingat kalau mereka bahagia itu Coca-Cola, ya warnanya merah dan mereka suka. Makanya kalau kita lihat, ya bahkan exchange crypto yang besar, itu mereka banyak sponsor misalnya di F1. Contoh misalnya exchange crypto juga ganti kan, Stable Center diganti ya. Jadi Crypto.com Arena, hal-hal seperti itu adalah brand building. Contoh juga, ya perusahaan yang gue invest sendiri yaitu Holy Wings, mereka juga invest heavily di advertising. Makanya kalian pasti tahu, ya kalau Holy Wings itu bisnisnya apa, kalian pasti paham. Kalian pasti pernah lihat outlet-outletnya, ya dan kalian pernah lihat di sosial media. Oh viral gitu kan, Little Tiger. Klub di bawah umur 30 tahun. Itu semua adalah advertising. Jadi akhirnya kalau kalian mau cari entertainment, ya di malam hari, kalian nggak ke kiri ke kanan. Kalian tahu, oke, gue mau ke tempatnya Holy Wings. Kalau untuk yang marketnya mungkin lebih menengah ke bawah, kalian masuk ke Highlands Night Market. Kalau marketnya A+, kalian ke H Club di SCBD. Kalau misalnya kita lihat tadi, growth capex ya yang pertama. Kalau kita berinvestasi untuk capex seperti pembukaan outlet, itu top line-nya jelas ya. Jadi revenue-nya itu jelas. Sedangkan kalau kadang R&D dan advertising ini, kadang nggak kelihatan di depan mata. Kadang advertising bisa dibuang 10 tahun tanpa kelihatan hasilnya. Atau contoh misalnya R&D ya. Ini R&D ada contohnya sendiri nih di sebelah gua ya. Ini pasti nggak kelihatan, tapi ini ada air purifier di sini gua punya. Merek itu adalah Dyson. Jadi kalau kalian tahu Dyson itu apa? James Dyson itu prototipe bikin 5.200 prototipe yang gagal. Sebelum dia berhasil bikin Dyson yang pertama yang sukses. Jadi R&D-nya itu puluhan tahun. Nggak menghasilkan apa-apa. Selama 15 tahun dia coba, itu nggak ngasilin apa-apa. Ya. Makanya sekarang semua cewek ya mimpinya itu adalah punya hair dryer yang Dyson. Air purifier juga kalau lihat di kantor-kantor yang bagus itu adalah Dyson semua. Dan uniknya berbeda dengan growth capex ya. Kalau misalnya kita lihat R&D dan advertising ini adalah suatu cost yang gampang sekali dipotong ketika perusahaan itu mengalami kesulitan finansial. Kalian lihat divisi apa sih yang pertama untuk di scale down? Yang pasti adalah divisi advertising dan marketing pasti. Karena itu variable cost ya. Itu paling gampang dipotong ketika bisnisnya ini mengalami misalnya krisis gitu. Krisis keuangan paling gampang ya udah potong aja advertising, jeder. Secara fundamental tidak akan terlalu berubah bisnisnya. Nah, capital allocation yang ketiga, ya kan kita udah bahas tadi growth capex, kita bisa pakai investasi untuk balik ke bisnis yang terlalu bikin central kitchen, kita bisa bikin outlet lebih baru. Yang kedua tadi kita udah bahas juga ya bisa R&D, bisa seperti Dyson ini, bisa seperti Nvidia, bisa seperti Coca-Cola di advertising. Yang ketiga adalah merger and acquisition. Atau biasa disebutnya kalau orang-orang consulting itu bilangnya M&A. Nah, ini adalah suatu capital allocation yang gue pribadi itu kurang suka. Ya. Jadi gue kalau lihat perusahaan yang suka M&A, ini gue biasanya hindarin. Karena M&A itu kebanyakan jadi capital distractor. Ngancurin capitalnya dan ngancurin shareholder value. Contoh yang berhasil tuh Disney akuisisi Pixar di 2006. Ya, jadi M&A itu apa? Ketika ini ada perusahaan besar, ya, ini ada perusahaan besar lagi, mereka bisa merger. Atau ada perusahaan besar, lihat perusahaan yang kecil yang bisa jadi saingannya, atau yang bisa sinergi dalam bisnisnya, dia caplok untuk diakuisisi. Tapi dari sekian banyak yang berhasil nih sebenarnya dalam sejarah dunia ya, kebanyakan yang gagal melakukan M&A ini. Nggak banyak yang berhasil ya. Bisnis yang besar, yang bisa retain shareholder value itu nggak banyak yang melakukan M&A secara konsisten dan berhasil terus. Contoh, banyak yang biasanya banyak gagalnya dulu baru justru berhasil. Microsoft tuh tahun 2013 dia akuisisi Nokia dan itu ya kita tahu lah gagal total. 2016 dia akuisisi LinkedIn dan juga sekarang OpenAI yang berhasil. Tapi kebanyakan dari yang diakuisisi sama Microsoft ini jadi kegagalan total. Dan ini 2013 ketika Microsoft itu acquire Nokia, itu ngehancurin banyak sekali shareholder value. Dibanding dia melakukan yang keempat nanti yang gue membahas capital allocation ini. Jadi kalau tanya, lu prefer perusahaan yang seperti apa? Yang fokus di growth capex, R&D advertising, atau justru yang suka M&A? Gue akan jawab, gue suka perusahaan yang udah pasti dia growth capexnya. Misalnya perusahaan seperti H&M, ya. Itu gue suka banget. Cepet banget. Ketika COVID malah, orang kan pada takut buka outlet. Tapi ketika COVID, dia lihat itu sewanya murah, dia hajar. Dar. Buka sehari satu. Gue suka tuh perusahaan yang seperti itu. Jadi preferensi pribadi gue biasanya avoid bisnis yang heavy-nya justru di M&A. Menurut gue tuh artinya biasa mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan dengan capitalnya.
Nah, dan capital allocation yang keempat atau terakhir, ya ini jadi secara fundamental. Memang cuma ada 4 cara, ya tidak ada cara lain. Cara terakhir adalah antara share buyback atau dividen ke pemegang saham. Jadi uang sisa yang udah tidak bisa ke growth capex ya. Misalnya Holywing sudah tidak bisa buka outlet lagi, sudah tidak efisien untuk buka outlet lagi. Itu bisa dibagikan ke para pemegang saham. Kalau udah TBK itu bisa buyback ya, dibeli di pasar lagi sahamnya atau dibagikan secara dividen. Nah, ini kalau di luar negeri ini udah jadi hal yang lumrah ya untuk dibagikan secara buyback ya. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang sering buyback itu seperti Apple, seperti Nvidia. Mereka kalau ada laba bersih yang tidak dipakai untuk antara R&D, growth capex, mereka beli lagi sahamnya di public. Seperti Exxon kita lihat itu banyak sekali melakukan buyback. Tapi kalau perusahaan-perusahaan non TBK seperti misalnya Bloomberg ya, mereka akan bagikan dalam berupa dividen ke para pemegang sahamnya. Jadi sedikit rekap ya, fundamental yang pertama, ya ini baru fundamental yang pertama, ya, yaitu capital allocation. Nah, capital allocation ini bisa dilakukan dengan 4 cara. Growth capex, R&D dan advertising, ya, M&A, dividend and buyback. Fundamental yang kedua, ya dalam gue bisa melihat sebuah bisnis dan gue menganalisa bisnis gue sendiri, yaitu return on capital. Ini adalah ukuran seberapa bagus perusahaan itu menggunakan capital yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan lebih lagi. Sederhananya itu. Nah, dalam melihat profitabilitas return on capital ini, ada 2 yang gue paling suka untuk ukur. Sebenarnya ada banyak cara, cuman ini yang gue pribadi paling suka. Ya, ada 2 cara. Yang pertama adalah asset turns. Ini mengukur intensitas asetnya suatu bisnis. Maksudnya apa? Bisnis itu ya makin berat asetnya, itu akan diukur ya, return on capital investednya berapa. Contohnya, lu punya restoran, tapi lu beli semua tanahnya, ya, lu bangun semuanya, itu kan jadi mahal tuh. Growth capex-nya tuh jadi mahal. Itu bukanlah bisnis yang seksi. Bisnis yang paling seksi, kalau bisa tanahnya lu kerja sama orang, lu tidak memiliki tanahnya, lu cuman bangun doang, terus lu bisa mulai jualan. Nah, ini disebut dengan bisnis yang asset light. Contohnya seperti Domino Pizza, ya. Lu kalau lihat sahamnya Domino's Pizza itu terbang tinggi sekali. Kenapa? Karena dia pakai sistem franchise. Dia sangat asset light. Perusahaan yang asset light ini yang paling seksi. Contoh, Bluebird itu punya banyak mobil. Itu nggak seksi, itu nggak asset light. Tapi perusahaan, ya, seperti Uber, itu asset light. Dia nggak punya mobil sama sekali, orang yang pakai mobilnya cuma lewat aplikasi. Bisnis yang tidak perlu capital lebih lagi untuk misalnya membuka cabang atau mendapatkan top line ini sangat-sangat seksi. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan seperti Domino's Pizza dengan franchise model, atau kita lihat perusahaan software seperti Netflix, asetnya itu intellectual property. Ketika dia dapat duit, investasinya adalah untuk bikin film atau akuisisi film dari Hollywood. Dia tidak perlu bikin sistem yang berbeda, mau itu 10.000 subscriber atau sekarang misalnya 100 juta yang subscribe Netflix di seluruh dunia. Sistemnya itu sama persis, filmnya sama persis. Jadi tidak ada marginal cost of replikasinya. Nah, ini adalah bisnis asset light yang seksi banget. Contohnya lagi seperti Hilton Hotel. Kalau kalian lihat banyak hotel-hotel, itu bukan mereka yang bangun gedungnya. Mereka cuma manajemen. Nah, ini bisnis yang asset light ini bisa dievaluasi dengan price to earning yang sangat tinggi. Contoh lagi, Holywings pun sama ya. Kita bisa kerja sama pemilik tanah untuk bagi hasil akhirnya. Jadi kalau kita mau lihat return on capital, itu kita lihat asset turn-nya. Ini bisnis yang asset light dulu atau asset heavy. Yang kedua adalah profit margin. Berapa dari omset ya, top line yang ujung-ujungnya itu bisa menjadi laba untuk kita ya. Ini penting sekali. Contoh, Bloomberg itu adalah perusahaan dengan margin yang tinggi sekali. Dia bikin softwarenya sekali ya, dia tinggal sewain komputer begini dan dia dapat 500 juta per customernya per tahun dikali 325.000 customer. Nah, ini bisa dengan profit margin yang tinggi sekali. Microsoft tuh juga tidak butuh marginal cost of replication untuk jual produknya. Marginnya tinggi sekali. Seperti produk Office-nya, Azure-nya, ya. Jadi kalau kita gabungkan ini antara bisnis yang asset light yang tidak punya banyak aset untuk menghasilkan lebih banyak uang dan juga profit margin yang tinggi, lu dapat bisnis yang seperti Microsoft, seperti Bloomberg. Asset light bisnis ya, kita tambah dengan profit margin yang tinggi, itu sama dengan resep sukses. Fondasi ketiga dari sebuah bisnis, yaitu sumber growth-nya dari mana? Sumber pertumbuhan bisnisnya dari mana? Kita tadi udah lihat gimana caranya pakai duitnya. Gimana cara ngukur return on capital-nya. Sekarang kita lihat sumber bertumbuhnya itu dari mana? Growth yang paling gampang kita lihat ya, kalau bisnis-bisnis besar adalah ekspansi secara geografis. Contohnya seperti apa? Seperti Netflix. Dia semua orang, lu mau di Jamaika lu bisa pakai, lu mau di Nigeria sekalipun lu bisa pakai Netflix. Mau di Indonesia, mau di Amerika sama aja lu bisa pakai Netflix. Unilever ketika dia udah besar di suatu negara, dia ekspansi bahkan ke Indonesia dan bikin TBK juga di sini. Coca-Cola, lu mau di McD di sini atau lu mau di Singapura, lu bisa minum Coca-Cola.
Ketika Halloween sudah buka banyak outlet di Indonesia, next-nya untuk menghasilkan lebih banyak uang, ya, untuk menghasilkan tadi gue sebutnya growth bisnis ya, pertumbuhan bisnis, adalah ekspansi ke luar negeri, ke Malaysia, ke Thailand, ke Jepang, ke Korea. Tap in market yang belum di-tap, ya. Kalau Indonesia udah penuh, market A udah belum, market B udah belum, market C udah belum, D, E udah semua, oke. Ke Malaysia sekarang, ke Singapura sekarang, ya, pakai knowledge yang udah dipunyai di Indonesia, dan cari partner-partner lokal di setiap negara. Itu yang pertama, ekspansi geografis. Sumber growth yang kedua, ya, bisnis itu adalah matematika sederhana, yaitu pricing dikali volume, ya. Harga dikali volume. Bisnis yang terbaik itu adalah bisnis yang harganya tinggi, ya volume tinggi juga. Kayak tadi kan, kita ngitung Bloomberg gampang, 500 juta per tahun dikali 325.000. Bisnis yang punya pricing power terkuat, itu justru akan selalu menang, ya. Karena pricing is everything menurut gue. Gue lebih pilih, ya, bisnis yang pricingnya lebih tinggi dan volume lebih rendah. Dibanding cuma yang volumenya tinggi, pricingnya rendah. Ketika lu naikin sedikit, orang udah gak mau beli lagi produknya. Kita contoh misalnya produk-produk seperti LV. LV itu tasnya kalau lu mau naikin 2 juta, orang juga nggak segitu pedulinya. Ya, dia bisa punya yang namanya pricing power ketika bikin tuh tasnya mau naikin. Even kalau misalnya kayak begini, kayak Patek, dia nggak perlu jual volume yang besar sekali. Karena dia jual di price point yang very very high. Dia jual jam tuh harganya miliaran. Dia tidak perlu jualan ke segitu banyak orang. Mentor bisnis gue dulu pernah bilang, lebih baik lu selalu bikin hotel bintang 5 dibanding hotel bintang 3. Karena itu ribetnya sama, tim, dia bilang. Ya, jadi jangan mau bikin hotel bintang 3. Karena itu orangnya ribet juga gitu. Sama kayak hotel bintang 5, ribet juga. Tapi mendingan ribet yang kita dibayar banyak duit sama orang yang lebih sedikit. Sedangkan nih, gue kasih contoh ekstrim ya. Kita kan tadi bahas bisnis-bisnis bagus. Lu bikin bisnis pecel lele nih ya. Sebelah lu ada pecel lele juga. Lu kalau nggak ngerti konsep ini, pecel lele itu bisnis yang sampah. Kenapa? Karena ketika lu naikin harganya, orang langsung pergi ke tenda sebelah. Lu tidak punya yang namanya pricing power di sana. Dan volumenya terbatas, ya kan? Lu udah lewat dari 5 orang makan di situ, lu udah nggak bisa di tenda yang sama. Lu mesti ekspansi tenda yang selanjutnya. Nah, jadi sumber growth itu apa ya? Gue rekap di sini. Sumber growth itu simple. Yang pertama adalah ekspansi geografis, itu paling logical. Kedua adalah kita mainin di pricing dan juga di volumenya. Gimana caranya bikin bisnis yang punya pricing power yang kuat? Fundamental bisnis yang keempat adalah competitive advantage, atau Warren Buffett bilangnya ini economic moat ya. Ini kayak benteng, ada parit yang membentang luas antara kita dengan juga kompetitor. Karena bisnis yang bagus ya, bisnis yang punya semua checklist tadi yang gue checklist, itu kan orang bakal mau coba contek untuk bikin bisnisnya. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya competitive advantage supaya nggak gampang orang nyontek bisnis lo. Yang pertama ya, competitive advantage itu apa? Yang pertama adalah barrier to entry. Untuk bikin bisnisnya gampang atau sulit. Lu bisa nggak saingin Apple? Ya, lu bisa nggak bikin jam seperti Patek Philippe? Itu adalah barrier to entry-nya dalam sebuah bisnis. Semakin gampang bisnisnya, semakin gampang direplika. Gue kasih contoh pecel lele lagi. Pecel lele laku, lu tinggal diambil chefnya dibikin. Ya, lu bikin restoran yang laku, orang dengan duit kayak gue itu bisa langsung replika restoran lu sebelahan. Gue sering lihat tuh kalau pebisnis yang level cerek, ya, mereka suka koar gitu kalau ada orang yang nyontek mereka. Contohnya gini, gue punya tempat mie, ya kan, mie kari gitu kan. Wah, mie kari gue dicontek gitu kan dengan telurnya, dengan ini. Itu mie kari lu tidak punya competitive advantage, ya. Lu tidak punya brand positioning, lu tidak ngerti semua yang gue bahas di video ini dari tadi. Dan lu komplain gitu, kenapa bisnis lu dicontek sama orang? Sudah pasti, karena bisnis yang ngasilin uang tuh pasti dicontek. Ada gula, ada semut. Jadi barrier to entry itu adalah parit yang membentang luas antara bisnis lu bisa dicontek atau tidak. Kalau gue mau contek mie kari lu, gue tinggal tawarin semuanya karyawan lu, ya, double gaji pindah ke gue sekarang, chefnya gue tawarin double gaji pindah ke gue bikin sama persis, ya, pakai interior gue sendiri, semua gue bisa contek dalam waktu sebulan. Itu tidak ada competitive advantage ya bisnisnya. Tapi kalau gue suruh lu, oke, bikin Coca-Cola, nggak bisa, lu nggak tahu mulai distribusi dari mana, bikinnya seperti apa, atau suruh bikin Zara, lu pasti nggak ngerti gitu cara dia main distribusi bajunya. Nah, bisnis yang besar sekali barrier to entry untuk masuk ke ini bisa disebutnya mini monopoli, ya, seperti Google. Orang tidak bisa copy dan semua competitive advantage-nya dimakan sama bisnisnya sendiri. Kedua adalah teknologi. Lu mungkin bisa bikin restoran, tapi lu nggak bisa bikin restoran dengan teknologi secanggih Haitilau. Dari sistem pemesanannya, sistemnya semuanya itu canggih sekali, ya, dia punya enterprise resource planning-nya. Lu tidak akan bisa bikin language model yang dibikin OpenAI. Ya, lu tidak bisa contek ChatGPT. Karena itu adalah barrier to entry-nya teknologi. Ketiga adalah yang nggak bisa dicontek, ya, adalah network effect. Ketika sebuah network itu banyak dipakai, ini disebut juga Metcalfe's Law, ya. Jadi Instagram, ya, lu yang scrolling di situ, ya, lu yang bikin akunnya, lu yang scrolling, gua yang posting, dia yang dapat iklannya. Ya, itu network effect. Ketika makin banyak lu yang buka Instagram, ketika makin banyak orang seperti gua yang posting di Instagram dan YouTube, ini YouTube juga contoh nih. Ini network effect. Gua adalah yang bikin kontennya, lu adalah penikmat dari kontennya, tapi yang dapat iklan paling besarnya adalah YouTube. Nah, itu adalah contoh network effect. Nah, untuk valuasi bahkan seperti Bitcoin, ini bisa juga pakai yang namanya network effect ini. Kita lihat aja jumlah wallet orang yang transaksi itu ada berapa. Jumlah unique wallet yang diciptakan setiap detiknya itu ada berapa. Nah, itu adalah networknya, ya, nyumbang ke networknya. Makin banyak user di YouTube, makin banyak konten kreator, makin banyak orang yang nonton, ya makin berharga platformnya.
Jadi untuk bikin competitive advantage atau gua sebut economic mode tadi, itu ada 3 ya. Pertama barrier to entry bisnisnya. Untuk bikin bisnisnya gampang atau enggak barrier to entry. Lu bisa bikin pecel lele, lu bisa bikin mie kari, tapi lu nggak bisa bikin Holy Wings. Yang kedua, teknologinya bisa lu copy atau enggak. Dan yang ketiga, lu punya network effect-nya atau enggak. Itu yang akan bikin yang namanya competitive advantage biar bisnis lu tidak bisa di-copy sama orang. Fundamental bisnis yang terakhir itu adalah manajemen yang baik. Nah, ini agak tricky ya. Karena manajemen ini kan banyak yang suka tanya gue, gimana caranya bisa akses sebuah manajemen tuh bagus atau enggak? Mau perusahaan TBK, mau perusahaan non TBK, tapi ini dua-duanya sama. Karena ketika bisnisnya itu growing well ya, bisnisnya itu bagus, kadang manajemennya dipuji, oh manajemennya hebat, bla bla bla. Contoh misalnya Bank BCA. Bank BCA itu bagus, direkturnya masih dipuji. Wah, hebat ini direktur segala macam. BRI juga sama, BRI bagus, direktur akan dipuji. Tapi ketika kinerjanya menurun ya, sama manajemen akan dibilang, oh ini manajemennya nggak kompeten. Jadi ini kayak agak susah untuk dijudge. Karena ketika bisnisnya bagus dibilang karena manajemennya, ketika jelek misalnya karena cyclical itu akan dibilang karena manajemennya juga. Tapi gue punya beberapa fundamental yang bisa gue share ke kalian gimana caranya gue pribadi itu melihat manajemen. Yang pertama adalah fokus dan disiplin. Gue suka lihat manajer ya, manajer operator sebuah bisnis ya, yang taruh 100% hatinya di bisnisnya, yang fokus, disiplin dan konsisten. Manajer yang nggak fokus, mereka akan melakukan yang namanya value destruction. Mereka akan menghancurkan value di dalam bisnis itu sendiri. Contohnya seperti tadi, melakukan M&A yang nggak jelas gitu. Bisnisnya sudah besar, dia nggak fokus di bisnisnya, dia shopping spree, cedera beli bisnis yang kecil, nggak fokus. Akhirnya shareholders value turun. Ya, ini contoh manajemen yang tidak fokus, tidak disiplin dan juga tidak konsisten. Manajer yang jago juga itu punya pemikiran long term ya. Mereka tidak menghancurkan potensi growth di masa depan untuk apa yang mereka bisa mendapatkan secara cepat. Ketika dapat uang, mereka fokus untuk growth capex dulu. Mereka fokus ya untuk tadi melakukan hal-hal yang gue ajarin. Kapital alokasinya mantap gitu loh. Growth capex, R&D kita, advertising, kita dividen, buyback lagi. Dia nggak shopping spree nggak jelas begitu. Karena biasanya orang melakukan akuisisi untuk caplok bisnisnya. Itu kayak cara curang itu, caplok bisnis lain untuk taruh di omsetnya, pendapatan bisnis barunya. Tapi ini menggunakan capital yang besar gitu. Jadi shareholders value gue bilang tadi hancur. Dan menurut gue manajer yang paling jago adalah mereka yang tahu bahwa talenta itu penting ya. Talent itu penting. Orang yang kelas A cuma akan mau bermain dengan orang yang kelas A. Mereka tidak akan hire orang kelas C karena orang kelas C ketemu orang kelas A, orang kelas A-nya keluar. Jadi ini perusahaan mereka tahu banget ya. Kerjaan mereka adalah mencari talent untuk gantiin mereka. Ketika gue lihat manajer yang mereka bikin sistem gimana cara mereka bisa digantikan dari bisnisnya. Mereka hire talent yang level A. Ini adalah manajemen yang top. Jadi manajemen yang bagus ya, mereka itu disiplin, konsisten, fokus, mereka long term oriented, mereka tidak suka shopping spree nggak jelas, mereka disiplin juga ya dalam melakukan capital allocation dan juga mereka mencari talent level A. Nah itu udah selesai tuh fundamental bisnis ya. Jadi semua itu baru yang part pertama itu fundamental bisnis. Yang kedua adalah pattern keberhasilan. Jadi gua kalau analisa bisnis ini kalian udah langsung belajar nih ya. Ini kayak kalian kuliah sama orang yang ngerti gimana caranya investasi di private equity. Jadi kalau fundamental udah checklist, yang kedua kita lihat adalah pattern ya, bisnis yang berhasil itu seperti apa. Yang pertama, ya bisnis yang sering berhasil itu adalah yang gue lihat adalah memiliki recurring revenue. Jadi revenue itu bisa ditebak. Jadi gampang memprediksi cash flow masa depan dari bisnisnya. Contohnya, seperti kita lihat misalnya Costco. Costco itu unik gitu, cara dia jualannya. Dia biasa kasih tester dulu semuanya. Tapi yang paling unik dari Costco itu adalah satu. Dia punya subscription $60-120 per tahun untuk orang belanja di sana. Jadi ini sesuatu yang sangat spesial gitu untuk customer-customernya. Customernya banyak sekali yang bayar subscription untuk belanja di Costco. Charlie Munger itu sering bilang bisnisnya dibagi 3 ya. Keluarga The Mungers family itu cuma punya 3 posisi. Satu itu adalah Berkshire Hathaway, kedua itu adalah Costco, ketiga itu adalah Lilu punya fund ya. Lilu itu adalah investor dari Cina yang invest di BYD. Jadi mereka cuma punya 3 ini ya. The Munger family, Berkshire Hathaway, Costco, dan Lilu. Nah, Costco ini dia suka banget dengan Costco ini. Kenapa? Karena tadi ini tempat belanja ya, yang bisa subscription. Lu lihat sahamnya, lu cari Costco, setinggi apa naiknya. Karena bisa dipredik gitu. Future cash flow bisa diprediksi. Netflix itu juga adalah recurring model yang seksi. Gua tahu nih, kira-kira Netflix kuartal depan dapat duit berapa. Karena gue tinggal hitung jumlah subscribernya, growth subscribernya, dikali harganya. Selesai. Jadi ketika dia butuh influx cash untuk misalnya, oh ini ada film yang bagus nih, hajar, dar beli. Ini ada yang bagus nih, dar beli. Kan dulu mereka begitu, mereka bikin recurring revenue, makanya mereka berani. Ketika ada, oh ini ada potensi series yang bagus, House of Cards, oke gue beli, jedar hajar. Lihat ini bagus, jedar hajar lagi, bikin original series. Karena mereka punya influx of cash, mereka tahu dapat duit terus setiap bulannya dengan subscription model ini. Sama seperti Bloomberg ya, gampang sekali ya, karena dia recurring gitu. Gua ini harus bayar 500 juta per tahun ke Bloomberg. Gue tidak bisa kalau gue tidak pakai Bloomberg gitu. Karena itu sangat berharga untuk gue. Jadi gue harus bayar terus gitu. Kedua ya, pattern keberhasilan itu tadi yang gue sebut juga. Pricing power. Kemampuan untuk menaikkan harga suka-suka. Ini adalah kemampuan terkuat di bisnis. LV.
suka-suka aja dia naikin harga. Semua brand luxury itu sama memiliki trait ini. Jadi kalau tanya, mahalan mana? Valuasi yang jualan cuman baju biasa begini atau baju luxury? Baju luxury pasti lebih mahal. Dan pricing power ini biasanya similar dengan kekuatannya ya dengan yang namanya branding. Jadi makin besar mereka spending biasanya. Contohnya seperti L'Oreal ya, kita lihat mereka banyak sekali spending di advertising. Kenapa? Supaya mereka bisa ngambil yang namanya pricing power ini. Ini di dunia skincare juga semuanya sama. Gue kan suka dengar di Indonesia ada yang bilang, oh ini overclaim, itu overclaim. Itu kalian bodoh dan nggak mengerti bisnis. Terserah orang mau harganya itu berapa. Karena itu adalah pricing power yang dimiliki oleh brandnya. Kalau lu butuh brandnya, lu pakai brandnya. Pattern yang muncul lagi adalah scale advantage ya. Jadi bisnis yang makin dia scale ya, makin ada advantage untuk bisnisnya. Contohnya Coca-Cola, makin dia scale-nya besar, makin murah dia distribusinya. Contohnya seperti Zara, makin banyak outletnya, makin dia bisa tuker-tuker ya. Lu nggak akan bisa bikin retail berkompetisi dengan Zara. Karena baju yang hari ini nggak laku di Indonesia, dia bisa pindahin besok juga langsung ke Vietnam. Dia bisa mainin inventory di cara yang lu bahkan nggak mau paham cara mulai mikirnya seperti apa. Jadi lu tidak bisa berkompetisi dengan Uniqlo seperti Zara, tidak bisa. Jadi perusahaan itu yang paling bagus adalah yang punya scale ya dan juga memiliki leverage ini, yaitu subscription model. Dia recurring, predictable cash flow. Gue gampang ngitung cash flow-nya. Pattern selanjutnya dari perusahaan yang gue lihat berhasil adalah memiliki level hutang yang rendah. Bahkan kalau kita lihat perusahaannya sekelas Nvidia itu level hutangnya rendah sekali. Nah perusahaan-perusahaan ini yang memiliki level hutang yang rendah ini biasanya perusahaan yang paling seksi untuk gue ambil. Karena mereka yang jago melakukan capital allocation, manajer yang lihai dan jago untuk melakukan alokasi capital ini. Tidak butuh yang namanya hutang. Hutang itu justru menurut gue mengelevasi resiko ketika manajemen itu melakukan blunder atau kesalahan. Jadi kalau mereka melakukan bisnis dengan basis hutang, tapi mereka melakukan blunder dalam operasional, ini akan menjadi pedang mata dua yang justru itu resikonya naik 2 kali lipat. Dan gue tidak suka yang begini-begini. Karena bisnis yang banyak berhutang ketika krisis terjadi, sama seperti di pantai. Lu semuanya berenang telanjang gitu kan. Bisnis pada berenang telanjang. Ngutang banyak-banyak ketika krisis. Ombaknya surut langsung kelihatan mana. Nah ini yang berenang telanjang. Gue gak suka pegang bisnis atau punya bisnis yang seperti itu. Yang berhutang. Memang banyak perusahaan dengan high operating leverage. Tapi ini bukan cup of tea gue. Ini kan gue bilang cara gue. Ya terserah lu. Kalau lu mau belajar kayak private equity yang suka doyan mainnya pakai M&A dengan leverage buyout ya suka-suka lu. Tapi gue sangat menghindari yang namanya hutang. Dan kita akan masuk ke segmen bisnis yang terakhir. Ya kita udah belajar fundamentalnya. Kita belajar juga pattern keberhasilannya. Sekarang kita lihat jurangnya ya. Jadi kalau udah tahu fundamental ya kan, lo tahu pattern, oh ini yang berhasil nggak, ini recurring, oke? Ini yang mana yang berhasil, yang punya pricing power. Nextnya adalah apa? Kita lihat kemungkinan dia matinya. Karena nggak bisa cuma positif, lo harus lihat kemungkinan dia matinya. Jurangnya dari bisnisnya apa? Nah jurang bisnis yang pertama ini gue akan kasih nama sindrom boiling frog ya. Sindrom kodok yang direbus. Jadi kodok itu kalau direbus dia kagak tahu dia tuh lagi direbus ya. Dan tiba-tiba mati aja begitu dia kan, mati mateng gitu kan, diam aja gitu. Air tangan panas ya ngasuh. Nah jangan jadi bisnis yang boiling frog ini. Bisnis itu harus grow ya, 10% per tahun, 20% per tahun. Bisnis yang tidak berkembang tahun ke tahun adalah bisnis yang mati. Jadi lu kalau punya bisnis nih, omsetnya 100 M. Tahun depan itu nggak jadi 110, nggak jadi 120. Tapi justru turun jadi 60. Itu lu udah jadi kodok yang direbus. Jangan lu tunggu lagi tahun depan, yang penting sama lagi seperti tahun lalu. 60 lagi, jadi 100, 60, 60. Nextnya itu 40, 40, 30, 20, 0 habis itu ya. Bisnis yang tidak berkembang atau bisnis yang stagnan adalah bisnis yang mati. Ini kalian harus camkan di otak gitu. Bisnis yang tidak berkembang adalah bisnis yang mati. Jangan pikir, oke gue bikin 100 miliar lagi sama kok seperti tahun lalu. Enggak, bisnis lu tuh kodok mendidih. Jadi gue kalau lihat laporan keuangan yang kayak kodok mendidih ini, gue jauh-jauh. Karena gue tahu tahun depannya kan lebih susah lagi balikin momentum. Karena momentum itu susah untuk di-create di bisnis. Contoh ini, Tesco ya, pemain retail paling kuat di UK tahun itu. Lu lihat apa yang terjadi dengan Tesco, mulai anjlok lama-lama. Contoh kita lihat, Sritex ya. Sritex itu tadi udah melanggar tuh yang gue bikin. High operating debt leverage itu. Jadi gue gak suka perusahaan yang bergantung balik banyak sama hutang. Karena kenapa? Ketika surut kan sekarang kan, ombaknya udah surut nih ya kan. Karena ini emang banyak, kelihatannya keren bisnisnya. Surut sekarang apa yang terjadi ownernya? PHK, bangkrutin perusahaan. Berenang telanjang. Gue dari dulu bisnis kayak itu kagak seksi. Pricing power kagak ada, margin gak ada, asset heavy, operatingnya perlu banyak orang. Itu gue jauh-jauh deh. Lu suruh gue invest itu, enggak, sorry ya gitu. Gak mau gue. High operating leverage, manajemen gak ngerti gimana caranya melakukan capital allocation, itu sama dengan bisnisnya bangkrut. Itu dia kodok yang kerebus. Jurang kedua adalah red flag di akuntansi. Akuntansi itu adalah bahasa bisnis ya. Lu kalau gak ngerti banyak yang gue ngomong kayak capex itu capital expenditure itu apa, lu mending gak usah bisnis ya. Buat yang bilang lu bisa bisnis tanpa akuntansi itu orang goblok. Lu harus ngerti akuntansi itu di luar kepala. Pasti ada tadi beberapa yang gue ngomong di sini yang lu tidak paham.
Itu bagus lu ulang belajar dulu. Lu jangan coba mulai jualan online shop, bikin baju gitu, jangan, pasti bangkrut. Karena lu nggak ngerti bisnis. Bahasa dari bisnisnya kayak gue ngomong bahasa Indonesia nih, nyampe ke kuping lu nih. Bahasa dari bisnis adalah bahasa akuntansi. Lu kalau nggak bisa bedain ya antara laba bersih dan free cash flow itu apa? Nah kan, coba gue tanya lo, bedanya laba bersih atau free cash flow atau FCF itu apa? Lu tidak bisa jawab itu, ya sudah itu. Lupakan lah mimpi berbisnis lu atau mimpi lu berinvestasi di bisnis itu dilupakan jauh-jauh. Contoh red flag ya, itu pencatatan omset yang prematur ya, gross marginnya ditinggi-tinggiin. Nah ini kelihatan nih kadang nih, kalau lu udah sering liat akuntansi ya, lu udah sering melakukan due diligence, lu udah tahu mana akuntansi yang bohong, mana yang asli. Biasa mereka manipulasi juga statement cash flow-nya. Accounting red flag ini udah pertanda berat. Ini gue bilang ini udah kritis nih ya. Ini kodok merebus udah direbus nih. Ini udah pertanda kritis bahwa bisnisnya udah mau masuk jurang. Dan menurun udah pastinya. Karena kenapa dia harus palsuin laporan keuangannya? Karena bisnisnya menurun. Jadi margin ditinggi-tinggiin, top line dibesar-besarin. Contohnya seperti apa? Seperti startup makan ikan itu. Dari awal keluar omsetnya segitu, gue udah kagak percaya gitu. Gue orang bisnis, gue bukan orang goblok. Gue pasti tahu ini nggak bener. Dan bahkan nih kalau lucu ya, di komunitas teman-teman gue yang pengusaha juga, kita udah ngomongin jauh sebelum beritanya keluar bahwa ini startup penipuan. Kita udah tahu itu penipuan. Kenapa? Karena kita orang bisnis, kita bukan orang goblok gitu. Kita tuh sama-sama orang yang punya bisnis yang omsetnya triliunan juga. Gak mungkin jualan begitu triliunan gitu loh. Kita tahu seberapa besar duit triliun tuh, omset triliun tuh besar sekali gitu. Kita harus bikin outlet banyak sekali gitu, jualan banyak sekali botol gitu untuk dapat duitnya segitu. Ini cuma bikin makan ikan duitnya triliunan, itu pasti fraud. Nah, jurang bisnis selanjutnya adalah dependency ya, ketergantungan. Jadi bisnis yang ketergantungan pada kontrak pemerintah contohnya. Itu bisnis yang tidak pernah akan gue sentuh. Bro, gue ada ini, gue mau apa, bikin electric vehicle, bla 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 bla, ada bus, ada ini kerja sama nih sama pemerintah. Udah lu bikin sendiri aja bisnis lu, nggak usah ajak gue investasi. Nah, jadi yang mau ngajak gue investasinya bisa juga nih nonton video ini, biar lu tahu nih bisnis kira-kira yang mau gue taruh duit yang kayak gimana. Begitu tuh nggak akan pernah gue sentuh ya. Bro, ini begini nanti terminnya udah, nggak usah. Gue tidak mau punya perusahaan yang suatu waktu ya top line-nya itu bisa berubah karena kebijakan politik itu berubah. Jadi bisnis gue berubah nggak? No thank you. Jurang bisnis selanjutnya adalah inovasi teknologi. Ketika bisnisnya tidak bisa berkembang secara teknologi, Nokia tidak bisa berkembang, BlackBerry tidak bisa berkembang, itu digantikan seperti perusahaan-perusahaan seperti Apple. Sama seperti Tesla, kalau mereka kalah bakar duit sama BYD, mobilnya udah bisa lompat-lompat, udah bisa masuk air, udah bisa muter, bakal mati Tesla. Lu akan lihat nih, Tesla akan mati gue bilang. Penjualan di Cina yang pertama akan mati itu di Cina dulu. Cina bisa mati, Eropa juga mati, karena Cina masukin mobil ke Eropa, ya itu lalu di US mati. Gak perlu cenayang gue untuk lihat Tesla tuh perusahaan yang gagal pasti ke depannya. Karena dia main di game manufacturing, kan dia energi kan dulu. Solar City yang dibeli sama Elon Musk dikonsolidasi ke dalam Tesla kan. Jadi Tesla tuh adalah bisnis solar dan juga bisnis mobil sama autonomous robot. Itu semua kan digantiin sama Cina karena mereka menang di sana. Dan yang terakhir yang bisa bunuh adalah shifting consumer preference. Kemauan konsumen yang memang sudah shifting kemauan mereka. Contoh, orang misalnya di YouTube tuh tidak mau lagi nonton artis yang isinya sampah. Nah, artis yang isinya sampah ini akan mati. Mereka kan lari ke yang edukasi. Ini misal contoh ya, shifting consumer preference-nya. Atau contoh, dari artis yang misalnya dulu laku ya, mereka suka ngebadut, laku, lalu 3 tahun lagi ada artis yang lebih seru lagi, atensinya pindah. Nah, itu shifting consumer preference. Dan artis yang lama ini mikir, kok gue YouTuber gak laku ya? Kok gue gak laku lagi begini ya? Yang bulan misalnya subscribernya 20 juta nih, tapi viewernya cuma 100 ribu. Itu kenapa? Karena consumer preference-nya udah shift. Jadi otomatis artis yang bisnisnya entertainment, valuasi perusahaannya akan masuk ke tanah. Karena consumer preference-nya udah shifting. Ini bisa jadi pembunuh paling sadis bisnis. Karena datangnya tiba-tiba kayak begini. Ya contoh, TV ini, stasiun TV mereka investasi ya kan. Studio besar-besar ya kan. Mereka bahkan bagaimana pakai anchor segala macam. Tapi viewership-nya sekarang turun terus, kalah terus sama video-video YouTube seperti ini. Itu adalah shifting consumer preferences. Mereka udah mulai mikir nih consumer. Oh ngapain ya gue dengerin orang goblok ini di TV itu? Kenapa nggak dengerin praktisi langsung yang sharing di YouTube gitu? Nah itu udah mulai berubah tuh behavior konsumernya. Contoh, ke depan ya menurut gue kan konsumer itu akan males untuk transfer 200 juta doang gitu ke luar negeri. Itu nunggu 7 hari gitu loh. Atau mau transfer 1 miliar ke saudara sendiri itu susah. Mesti datang ke bank dulu untuk transfer. Itu nanti consumer preference akan berubah. Orang akan mau pindah ini, oke? Dia punya IDR yang dalam bentuk stablecoin, dia pindahin ke wallet temennya, cepet sedetik pindah gitu ke Amerika. Atau dia kerja misalnya di Hong Kong, dia mau transfer ke ibunya di Indonesia, pakai stablecoin rupiah dari exchange di Hong Kong kirim ke exchange ke Indonesia, sedetik pindah. Consumer preferences dalam segi uang itu menurut gua dalam 10-20 tahun ke depan itu akan berubah. Atau iklan deh sekarang. Orang lebih pilih naruh iklan di depan YouTube sini atau di depan Instagram lu ketika lu scroll dibanding di billboard di jalan. Makanya kalau lihat billboard di jalan tuh udah kosong tuh ada nomor telepon tuh. Itu perusahaannya pasti udah kebakaran jenggot semua. Mereka udah jual space-nya murah-murah. Ketika gua tanyain kadang itu murah banget. Kenapa? Karena nobody gives a fuck lagi about billboard. Orang matanya nggak gampang lihat lagi. Kenapa billboard dulu laku? Karena dulu orang nggak main handphone. Smartphone nggak kayak sekarang masih BlackBerry, Nokia.
Sekarang kalau misalnya orang nyetir udah nggak mau lagi, mereka ambil denger podcast gitu, ambil denger lagu, mereka nggak ngeliatin kiri kanan lagi. Atensinya udah berubah. Itu namanya shifting consumer preferences. Jadi itu adalah jurang-jurang bisnis. Ketika customer itu punya preferensi yang berbeda. Ini pun gue wanti-wanti ke anak-anak di grup ya. Misalnya di Holy Wings. Suatu saat menurut gue itu customer preferences akan beda. Manusia akan lebih pengen hidup sehat lagi. Jadi makanya kita akan Holy Wings Group akan shifting nih, main ke wellness dan segala macam. Karena consumer preferences ketika berubah itu cepat sekali dan langsung bahaya ke bisnis yang besar. Jadi antara bisnis itu bisa beradaptasi atau mereka mati. Jadi kalau lu master 3 ini ya, seorang bisnis. Makanya gue bisnis apakah gampang atau sulit? Sulit. Gue tanya, ada nggak bisa guru bisnis yang ngajarin lu begini gitu, yang buka-buka kelas bisnis tolol itu ada yang bisa ngajar seperti ini? Nggak ada. Karena mereka nggak punya bisnis yang triliunan. Mereka tidak tahu cara operasi bisnis triliunan. Mereka tidak punya fund yang berinvestasi di bisnis yang triliunan. Itu semuanya sudah gue lakukan gitu loh. Jadi ini semua based on expertise gue, based on experience gue. Lu master 3 ini, capital allocation, lu lihat misalnya gimana caranya bisnis yang sukses itu seperti apa, contoh-contohnya, dan lu lihat jurangnya ini apa aja. 3 ini lu master, lu akan jadi investor yang sangat jago. Lu tidak perlu baca buku apapun, lu tidak perlu belajar dimanapun. Lu tonton video ini ulang 20-30 kali sampai masuk ke otak lu, sampai lu paham. Lu bikin bisnis sendiri based on semua yang gue ajarin di sini. Bisnis lu 100% sukses. Kira-kira gimana caranya flow gue berpikir sebelum gue melakukan keputusan investasi, sebelum gue naruh duit gue dimanapun, ini cara gue berpikir. Dan buat teman-teman semua yang lagi mulai bisnis atau mulai investasi, coba lu tulis ini semua ya. Jangan cuma lu nonton, karena lu gak akan paham ini kalau cuma lu nonton. Lu harus ambil kertas, ambil buku, lu catat gitu loh. Lu catat pakai bolpen sama kertas. Oke, ini apa aja capital allocation tuh ada 1, 2, 3, 4 gitu. Tulis gitu. Nah dari 1 ini apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Itu lu checklist semua tuh nanti ketika lu bikin bisnis atau lu mau berinvestasi ke bisnis gitu loh. Ini jurangnya ini consumer preference bisa shift kemana nih. Jadi ya ini ya kira-kira pengalaman gue sekitar 10 tahun terakhir ya. Sebagai orang yang dari 0 sampai bisa bikin bisnis triliunan, sharing ke kalian tentang bisnis. Jadi nggak perlu ya yang namanya coach bisnis tai anjing itulah. Nonton video ini ulangin 20 kali, praktekin, gue yakin hidup lu berubah.